Halo guys, kembali lagi bersama gue di Arebi Motovlog. Oke, di video gue kali ini gue hanya sekedar cerita aja, karena gue tahu juga kalian pasti gabut juga. Dan di sini juga gue memang gabut juga karena yang kalian tahu ini pada sekarang ini masih tanggal 22 April, yang dimana masih ada wabah virus yang masih menyebar. Dan kita pun nggak akan tahu juga sih, nggak tahu juga karena virus ini kapan selesainya, karena belum ada kabar juga yang benar-benar ada obat atau vaksin yang ampuh untuk mengatasi virus ini. Oke, di video gue kali ini gue akan cerita apa saja yang pernah gue gunakan, motor-motor yang gue gunakan dari gue sekolah kali ya, dari gue sekolah SMP, lalu SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus udah mulai kerja dan segala macam lah pokoknya. Gue ini hanya berbagi info aja dan berbagi cerita aja. Gue ini dulu pernah menggunakan motor Mio. Pasti kalian juga sampai sekarang pun masih banyak juga kan yang masih menggunakan Mio kan. Gue itu dulu apa ya? Sebentar, sambil ngecas guys. Oke, sebenarnya tuh di Mio SD. Sebenarnya emang SD kan nggak boleh pakai motor kan. Itu sampai SMP. Setelah itu gue nggak pakai motor. Gue tuh waktu SD itu kan gue naik sepeda. Karena lu tahu kan zaman dulu tuh anak-anak tuh lebih banyak yang menggunakan alat-alat manual atau yang pokoknya belum ada zaman-zaman gadget lah. Apalagi sekarang kan kalian tahu kan gadget itu udah menyebar dari anak dari kakak gue lah, om gue lah, semuanya udah pakai gadget lah. Kalau dulu gue SD pakai sepeda wing cycle dulu. Gue pakai sepeda gunung. Terus SMP gue itu naik angkot. Karena SMP dari rumah gue ke tempat SMP gue tuh waktu itu di Klender. Nah itu ya lumayan jauh. Jadi waktu itu gue 2 kali naik angkot lah. Ya, setelah itu kelas 3 SMP gue tetap naik angkot. Lalu kelas 1 SMA udah mulai masuk SMA, gue ini langsung naik naik motor. Maksudnya belum naik motor sih, udah dibeliin motor Supra waktu itu, Supra X. Nah, Supra X ini sebenarnya dari gue lulus SMP. Ini motor Supra ini masih ada sekarang. Nah, gue ini Supra X ini dulu kan masih bagus tuh. Ya sekarang juga sebenarnya bagus guys. Jadi gue tuh ada tujuan juga untuk merapikan motor Supra gue, karena motor Supra ini kalau disebut banyak lah cerita-ceritanya. Dari gua dulu jadi anak band lah, dari gua dulu kuliah juga pakai itu. Gua Supra ini ada diberi sama orang tua gue. Nah itu juga bokap juga bilang Supra jangan dijual lah gitu. Sampai sekarang pun mau jual motor ini tuh susah guys, karena ini motor emang menurut gue legend gitu loh, bagus juga. Dan gue pun juga tertarik dengan motor ini juga. Kalau misalnya apalagi kalau dirapiin, nanti gue akan cari spare part Supranya, bakal gue restorasi ya, gue rapiin lah pokoknya. Nah itu pokoknya Supra ini banyak deh. Gue dari dulu waktu OSIS gue naik Supra itu. Gue les itu guys, asal kalian tahu, les itu udah banyak banget gue di mana-mana, tapi kagak ada hasil deh. Nah itu gue pakai Supra kemana-mana. Gue acara kegiatan sekolah gue pakai Supra. Dan itu juga mana lagi ya, gue pakai Supra. Pokoknya banyak deh kenangan sama teman-teman gue. Ya pokoknya banyak lah kenangan Supra lah. Nah setelah itu gue mau lulus SMA, gue punya Ninja 2.5. Ninja 2.5 ini yang warna merah tuh yang kalian tahu. Nah itu Ninja 2.5. Pada zaman itu Ninja 2.5 itu waktu gue SMA itu masih lagi booming, karena belum ada penyebaran moge masuk kan. Moge itu kan udah mulai booming kan dulu tahun berapa ya, 2013 ya, 2014 ya, udah mulai booming lah. Nah setelah itu gue pakai Ninja 2.5. Nah itu gue itu belum mengenal apa itu modif gitu.
sebenarnya gue juga nggak suka yang modif yang terlalu rame atau ganti inilah ganti itu. Gue tuh lebih seneng dengan original aja lah. Makanya Ninja 2,5 gue itu yang merah itu stang kagak gue ganti. Kan ada tuh kalau misalnya yang kalian tuh yang stang ganti tuh yang nunduk gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue lebih seneng Supra Ninja 2,5 gue tuh udah kayak gitu aja. Terus spion juga gue masih kayak biasa aja gitu, original gitu. Karena pakai spion itu menurut gue udah ganteng gitu. Kan ada tuh yang di kadang tuh ada yang di bengkok ditekuk tuh spion kalau motor-motor gitu. Gue dulu emang suka begitu, tapi gue ngerasa kayak aneh aja gitu. Lu kalau misalnya mau kayak gitu mendingan gak usah pakai spion gitu. Gue akhirnya gue ini aja biasa aja, dan itu menurut gue udah keren banget. Setelah itu gue mengenal motor kan, karena sebelumnya gue punya mobil Great Corolla itu tahun 94. Gue itu modif ganti knalpot, ganti mesin, dan hasilnya yang memang gue nggak begitu cocok untuk melihara mobil tua kan, dan itu susah banget guys, sudah banyak banget mogoknya. Setelah itu gue pakai NMAX, sekarang NMAX masih ada juga. NMAX itu emang yang kalian kenal itu di motor harian yang enak banget kalau untuk kemana-mana untuk harian. Nah setelah itu gue sempet pakai ZX 636 yang putih. Gue itu sebenarnya gue lagi nyari waktu itu. Gue beli di RNG. Gue ketemu sama Om Jo di situ. Gue ngomong sama Om Jo kalau tadi gue ngambil Z8, tapi menurut gue ZX 636 ini lebih maksudnya motor sport yang nunduk gitu. 1000 kalau 1000 gue belum siap gitu karena terlalu besar bagi gue cc-nya. Akhirnya gue nyari 600. Ini kan sesuai selera guys ya. Kalau untuk gue tadi ada yang bilang kenapa nggak R6 gitu. Gue pernah nyobain R6 itu nunduk banget guys. Kalau gue lebih milih ke Kawasaki ZX 636 karena dia itu tidak terlalu nunduk dan nyaman dan enak. Dan gue nggak tahu ya untuk selera kalian ya, misalkan kalian saranin Saber 600 ya, itu mungkin banyak yang bilang sih Saber 600 emang enak banget untuk harian. Setelah itu gue beli warna putih ZX 636, tapi itu gue nggak jalan lama, gue tuh udah bilang ke RNG, Om kalau misalkan ada ZX 636 hijau bilang saya ya, karena saya ini nyarinya yang hijau sebenarnya. Kalau misalnya ZX 636 ada merah, gue pengen merah guys, karena merah itu warna kesukaan gue. Dia tuh lebih laki, lebih jantan aja menurut gue, lebih berani. Akhirnya gue seminggu gue pakai 636 putih, tiba-tiba Om Jo dan Mas Randy bilang, Mas Bimo ada nih hijau. Terus dipikirin dulu, Mas Bimo yakin mau ganti 636 lagi? Gue bilang nggak apa-apa lah, kenapa nggak yang lain gitu, R6 gitu. Soalnya 636 sama aja, cuma beda warna. Iya sih mas, tapi saya lebih ini ya, kalau saya 636 mungkin ada saatnya nanti kalau saya mau R6 gitu. Tapi karena saya ini lagi PW aja sama Kawasaki 636 karena itu. Oke guys, sorry tadi video gue kamera gue sempet mati sendiri. Gue lebih milih yang hijau. Akhirnya udah lama ditelepon pas lagi Mas Bimo, ini ada nih yang hijau gitu. Terus tanya lagi, yakin nih mau ganti yang ZX 636 lagi? Kenapa nggak coba yang nggak coba R6 atau Saber lainnya gitu? Gue bilang, waduh Jo, saya lebih bukan percaya ya. Ini karena sebelumnya gue juga pakainya kan Kawasaki Ninja 2,5 kan, warna merah. Nah gue itu lebih lebih PW aja yang gue udah jelasin, lebih nyaman aja gitu 636. Akhirnya yang putih itu gue taruh rumah kan, maksudnya gue hubungin untuk itu. Gue akhirnya pergi ke RNG lagi. Itu gue ke RNG itu jam 6 sore, RNG udah mau tutup tuh. Gue pergi ke sana. Pas lagi ke sana itu gue sama Aldi, gue janjian sama Aldi, kita lihat kondisi motor seperti apa yang 636 ini. Akhirnya yaudahlah, bagus nih 636 warna hijau gitu. Akhirnya gue ambil. Dan jelang berapa ya, 2 hari RNG datang ke rumah gue untuk ngambil yang putih dan tukar yang hijau. Akhirnya gue coba yang hijau. Sebenarnya kalau misalnya saat itu kondisi ban, gue lebih terasa lebih enak yang putih sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa pas lagi yang hijau nih agak enak sih, memang enak, tapi lebih nyaman yang hijau yang putih.
Ini sebenarnya gimana ya, masalah nyaman kenyamanan yang pernah yang gue alamin aja gitu. Akhirnya gue cari tahu yang putih itu sebelumnya pakai ban apa gitu. Ternyata gue cek dia pakai Bridgestone gitu. Akhirnya gue pakai, gak lama gue pakai gue kan pakai yang ini kan pakai Diablo Rosso 3. Akhirnya saat Diablo Rosso gue ini udah mulai ngelotok atau apa, udah mulai lecet-lecet lah gitu kan. Akhirnya gue ganti Bridgestone. Nah disitulah gue langsung ganti Bridgestone. Sekarang pun gue masih pakai ZX 636 hijau. Dan gue kemarin ada sedikit kayak gabut juga. Nah helm gue di sini, helm gue baru 2. Nah di sini gue pakai helm lokal KYT awalnya karena menurut gue ini helm keren. Nanti gue akan jelaskan di video selanjutnya karena alasan gue kenapa gue pakai KYT kan. Dan pokoknya, dan juga video gue akan merapikan motor Supra X gue, akan gue rapikan, nanti akan gue buat videonya. Jadi terima kasih bagi kalian yang udah menonton video gabut gue kali ini, karena ini gue hanya berbagi cerita aja. Karena yang kalian tahu juga, kalian pasti gabut, gue juga gabut, gak bisa kemana-mana. Sekarang pun juga udah malam, tadi sore, pagi gue kerja, sore pun gue nggak pulang, itu nggak bisa kemana-mana. Biasanya kan gue main, tapi kan namanya sekarang udah kerja, udah capek juga. Jadi terima kasih, pokoknya ditunggu video gue selanjutnya. Oke?